Halo, perkenalkan nama saya Dimas Syahputra. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua dari praktikum ke-11 ini yaitu Tulus. Nah, yang pertama itu gambaran umum. Jadi proyek ini mengembangkan sistem manajemen tugas atau to-do berbasis web yang memungkinkan pengguna itu untuk membuat, mengorganisir, dan melacak progres tugas-tugas harian mereka. Jadi aplikasi ini dirancang dengan antarmuka yang intuitif dan fungsionalitas yang komprehensif. Oke. Jadi untuk fitur inti dari aplikasi ini dia menyediakan kemampuan berikut. Yang pertama itu manajemen tugas. Jadi dia membuat tugas dengan judul, deskripsi, tanggal-tanggal, dan status penyelesaian. Kategori tugas berdasarkan proyek atau label. Ada juga penanda, pelacakan progres yaitu filter status. Yaitu ada juga filter tugas berdasarkan status dan pencarian tugas dari si aplikasi dunia ini. Nah, selanjutnya untuk entities. Nah, kita bisa lihat kodenya seperti gambar berikut. Nah, jadi fungsi utamanya itu entity to do ini merepresentasikan tabel tulisnya itu di database untuk menyimpan data tugas atau manajemen to do list. Nah, ada juga struktur data yang terdiri dari ID atau UUID sebagai primary key. Ada juga user ID yaitu identifikasi pemilik tugas. Ada judul atau dan deskripsi yaitu informasi dari tugas. Ada juga status atau is finished yaitu menandakan apakah tugas sudah selesai. Ada juga cover atau gambar sampul, ini opsional, dan timestamp yaitu create, add, and update add untuk pelacakan waktu. Di sini dia juga menggunakan fitur otomatis yaitu pre-persist, yaitu mengisi mengisi create add dan update add saat pertama kali dibuat. Ada juga fitur pre-update yaitu update add yang dimana setiap kali data diubah dan setiap kali data diubah. Dan ada juga default value yaitu is finish otomatis false jika tidak ditentukan. Untuk kegunaannya itu entity ini menjadi backbone untuk aplikasi CLD atau create, create, update, delete pada aplikasi manajemen tugas, memastikan konsistensi dan integrasi data. Nah, selanjutnya ada juga kelas controller. Kita bisa lihat kodenya ini. Nah, untuk fungsi utamanya itu controller REST API itu untuk mengelola operasi CLD yaitu create, read, update, delete pada data to do. Endpoint yang tersedia itu yang pertama post atau buat to do baru, yaitu ada validasi yaitu title dan description yaitu tidak boleh kosong. Ada juga return yaitu ID to do yang baru dibuat. Yang kedua ada get yaitu untuk mengambil semua to do. Fiturnya itu ada support pencarian yang fungsional dengan parameter search dan returnnya itu list semua to do milik user. Nah, ada juga get ID, yaitu mengambil to-do spesifik. Validasinya itu yaitu mencek keberadaan data berdasarkan ID, dan returnnya itu data to-do-nya itu lengkap. Ada juga put ID, yaitu untuk mengupdate to-do. Untuk validasinya itu ada title, description, dan is finished wajib diisi. Returnnya itu konfirmasi update itu berhasil. Ada juga delete ID, yaitu untuk menghapus to-do. Untuk validasinya itu cek keberadaan data sebelum hapus. Ada juga return, yaitu konfirmasi penghapusan. Untuk keamanannya itu, semua endpointnya itu memerlukan autentikasi menggunakan out context. Untuk validasi user, data difilter berdasarkan user ID atau data isolation, dan ada juga respons standar yaitu menggunakan format API response yang konsisten. Statusnya itu sukses atau fail, dan message-nya itu dari deskripsi hasil operasi dan ada juga data, yaitu data yang diminta jika ada. Nah, selanjutnya ada juga to-do, yaitu kita bisa lihat di sini. Nah, untuk fungsi utamanya itu yaitu ini adalah data transfer object atau DTO untuk menangani input data dari form front end ke back end. Untuk struktur datanya itu ada data utama yaitu ID, UUID untuk identifikasi dulu. Ini optional untuk update. Nah, detail yaitu judul tugas ini wajib. Ada juga description yaitu deskripsi di tugasnya ini wajib. Ada juga is finished yaitu status penyelesaian. Defaultnya itu false. Awalnya juga dari false gitu. Field khusus validasi. Ada confirm title yaitu digunakan untuk konfirmasi keamanan. Misalnya itu saat delete. Kegunaan dari kelas ini yaitu memisahkan struktur data form dari entity database. Ada juga menambahkan field khusus UI seperti confirm title tanpa mengatur si entity-nya. Ada juga validasi data input sebelum diproses ke service layer. Untuk karakteristiknya itu yaitu decoupling yaitu tidak terikat langsung dengan entity to do.
Dia juga fleksibel, bisa ditambah file khusus form tanpa pengaruh database-nya. Yang terakhir safe, karena dia mencegah direct exposure entity ke front end. Nah, ada juga cover to do. Nah, untuk fungsinya itu dia ada data transfer objek khusus untuk menangani upload file gambar cover pada tool. Struktur dari si cover to do ini yaitu ada ID, yaitu UID to do yang akan ditambahkan dalam cover. Ada juga cover file, yaitu file gambar yang diupload. Dia multi part file. Untuk kemampuan validasinya itu, yaitu pertama validasi file itu tidak kosong. Ada juga check type file gambar, yaitu apakah ada JPA, PNG, GIF, dan SVP. Dia juga mengecek ukuran file maksimal dan metode helper untuk memudahkan penanganan file. Tujuan dari si cover to-do-nya itu yaitu memisahkan proses upload file dari entiti utama. Dia membuat kode lebih terstruktur dan mudah dikelola. DTO ini memastikan file cover yang diupload aman dan valid sebelum diproses. Nah, ada juga kelas repository. Nah, ini sebenarnya interface. Jadi fungsinya adalah interface untuk mengakses database entity to do menggunakan Spring Data GPA. Metode customnya itu ada yang pertama find by keyword, itu mencari to do berdasarkan kata kunci di title atau description. Dia pencarian case insensitive atau lower, dan hasilnya itu turunkan dari yang terbaru. Nah, yang kedua ada find all by user ID. Dia mengambil semua dulu milik user tertentu. Dia turunkan berdasarkan waktu dibuat yang terbaru dulu. Yang ketiga ada find by user ID and ID. Dia mencari dulu spesifik berdasarkan ID dan user ID. Dia memastikan user hanya bisa akses dulu miliknya sendiri. Untuk keamanannya itu, semua metode ini memfilter berdasarkan user ID untuk memastikan data isolation dan hanya user yang hanya bisa mengupload dulu miliknya sendiri. Repository ini menyediakan akses data yang aman dan terfilter untuk operasi dulunya. Nah, selanjutnya ada kelas service, yaitu fungsi dari ini adalah untuk service layer yang menangani logika bisnis untuk operasi dulu. Dia memiliki beberapa metode utama yaitu create to do, yaitu membuat to do baru dengan status belum selesai, menggunakan add transaksional untuk konsistensi data. Ada juga get all to do, yaitu mengambil semua to do dari user dan mensupport pencarian berdasarkan keyword di title atau description. Yang ketiga itu ada get to do by ID. Dia mengambil to do spesifik dengan validasi kepemilikan user. Ada juga update to do, yaitu memperbarui data to do atau type, title, description, dan status. Dia hanya bisa di update to do-nya itu milik kita sendiri. Yang kelima ada delete to do, yaitu menghapus to do dengan validasi kepemilikan dan mereturn boolean untuk memvalidasi keberhasilan. Ada juga update cover. Update cover yaitu mengupdate file cover to do dan otomatis cover lama itu otomatis menghapus cover lama sebelum simpan yang baru. Nah, untuk keamanannya itu, semua metode itu memverifikasi user ID untuk memastikan usernya itu hanya bisa mengakses data miliknya sendiri. Service ini menjadi jembatan antara si controller dan repository dengan logika bisnis yang aman. Nah, selanjutnya ada dulu home view. Nah, untuk fungsinya itu, dia adalah controller untuk menangani tampilan halaman web dulu, bukan di API. Untuk alur kerjanya itu, yang pertama dia validasi autentikasi. Dia akan mencek apakah user sudah login. Jika belum, dia meredirect ke halaman login, dan jika sudah, dia akan mengambil data user yang login. Yang kedua, dia mengambil data yaitu pengambilan semua to do milik user yang login dan mensupport filter pencarian berdasarkan parameter search. Dia menyiapkan form kosong untuk input to do baru. Yang ketiga, dia akan menyiapkan template dan dia akan kirim data to do form user ke template HTML. Dia akan return template halaman utama terus. Untuk keamanannya itu dia menggunakan Spring Security untuk validasi login dan hanya user terautentikasi yang bisa akses halaman ini. Datanya itu difilter berdasarkan user ID dan controller ini menghubungkan backend dengan frontend untuk tampilan dari web dulunya. Nah, demikian untuk penjelasan dari si dulunya. Kita bisa coba langsung lihat ke UI. Nah, ini dia untuk si tulis. Nah, kita bisa coba langsung buat ya. Ini adalah fitur tambah to do. Kita bisa buat dulu contohnya. Kita belajar hmm,
BO. Deskripsinya itu kita buat sebebas belajar bersama juga. Nah, sini kita bisa lihat ada daftar tulis kita yang sudah kita buat. Jadi kita buat di dunia belajar PBO. Kan sini langsung otomatis dibuat tanggalnya, ada dua statusnya. Nah, untuk mengeditnya itu pertama detail judul. Nah, detailnya ini kita bisa lihat di detailnya ini kita bisa melihat apa dari deskripsi tadi yang kita buat sebelumnya. Nah, kita juga bisa buat covernya. Di sini kita bisa buat menggunakan file ya. Cuman ya, kita bisa masukkan filenya ke dalam dan disimpan seperti itu. Nah, ada kita juga bisa mengeditnya. Nah, jadi kita bisa edit dia jika dia sudah selesai contohnya. Kita mungkin bisa ya, kita simpan. Nah, di sini statusnya itu otomatis akan berpindah ke selesai. Dan di sini juga ada berubah tanggalnya. Nah, dibuat ini, dibuat ini. Oke. Untuk menghapusnya itu tinggal kita buat hapus, terus kita buat yang jadi belajar apa ini belajar PBO. Nah, jadi tentunya itu bisa dihapus. Nah, demikian untuk penjelasan saya dari si tulisnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga video bermanfaat. Terima kasih.